Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Agus Saputra dengan NIM 211201231200038 dari kelas TMAT. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem berbasis microcontroller ESP yaitu prototipe alat deteksi gas dan api berbasis IoT menggunakan flame sensor dan MQ2 dengan microcontroller ESP32 yang termasuk ke dalam kategori tema Early Warning System dan memanfaatkan microcontroller keluarga SoC SP yaitu microcontroller SP32. Di sini ada daftar isinya yaitu yang pertama ada deskripsi ringkas alat, komponen yang digunakan, diagram blok sistem, skematik rangkaian, algoritma program, dan kode ringkasnya, penjelasan operasi fungsional sistem, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian ada deskripsi ringkas alat. IoT adalah teknologi yang membuat perangkat bisa saling terhubung melalui internet. Dalam prototipe ini, sistem itu dibuat untuk memantau lingkungan secara real time, mendeteksi potensi adanya kebakaran ataupun kebocoran gas. Sensor yang digunakan ini antara lain ada flame sensor untuk mendeteksi api, MQ2 gas sensor untuk mendeteksi gas berbahaya, dan DS18B20 untuk memantau suhu ruangan. Sistem ini menampilkan data secara lokal di LCD, memberikan alarm melalui buzzer, dan mengirimkan notifikasi ke Telegram atau web dashboard agar pengguna itu dapat memantau kondisi dari jarak jauh. Kemudian ada komponen yang digunakan. Ini yang pertama ada microcontroller ESP32 DevKit. Di sini berfungsi sebagai microcontroller utama, penghubung sensor dan server, serta komunikasi Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada MQ2 gas sensor, berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi gas berbahaya seperti LPG, asap, dan gas karbon monoksida. Kemudian yang ketiga ada flame sensor, berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan api di dalam ruangan. Kemudian yang keempat ada DS18B20, berfungsi sebagai sensor suhu digital untuk memonitor suhu di dalam ruangan. Dan yang kelima ada buzzer, berfungsi sebagai alat untuk memberikan alarm suara ketika terjadi kebocoran gas maupun kebakaran. Dan yang keenam ada I2C LCD1602, berfungsi sebagai alat untuk menampilkan data sensor secara lokal. Dan yang ketujuh ada adapter 5 volt, digunakan sebagai sumber daya untuk microcontroller SP32 dan sensor. Dan yang kedelapan ada resistor, berfungsi sebagai pembatas arus untuk LED atau sensor jika diperlukan. Dan yang kesembilan yang terakhir ada kabel jumper, berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan komponen ke microcontroller SP32. Dan ada diagram blok sistem. Diagram blok sistem ini menggambarkan alur kerja pada prototipe ini. Pertama, ESP32 diinisialisasi dan tersambung ke Wi-Fi. Kemudian sensor membaca kondisi lingkungan secara terus-menerus dengan MQ2 untuk mendeteksi gas, flame sensor untuk mendeteksi api, dan DS18B20 untuk mendeteksi suhu. Data yang terkumpul akan diproses oleh ESP32 dan akan ditampilkan di LCD untuk memonitor secara lokal. Jika kondisi berbahaya terdeteksi, maka buzzer akan aktif dan notifikasi dikirim melalui Telegram. Seluruh data juga akan dikirim ke server agar dapat diakses melalui web dashboard. Kemudian ada skematik rangkaian. Skematik rangkaian ini menunjukkan hubungan antar komponen. Sumber daya utama ini berasal dari listrik PLN 220 VAC yang dikonversi menjadi 5 volt DC melalui adaptor untuk mensuplai ESP32 dan sensor. ESP32 ini berfungsi sebagai otak sistem yang menerima input dari sensor, memproses data, dan mengendalikan output, yaitu outputnya berada pada buzzer dan LCD. Sensor MP2 dan flame sensor ini terhubung melalui pin analog dan digital SP32, sedangkan DS18B20 ini menggunakan komunikasi one wire. Output data akan ditampilkan di LCD dan buzzer akan menyala jika terdeteksi kondisi berbahaya. Kemudian ada algoritma program. Algoritma program ini dimulai dengan inisialisasi seluruh sensor LCD dan buzzer serta koneksi ke Wi-Fi. Dalam log utama, sistem membaca data dari sensor,
yaitu gas, api, dan suhu. Jika nilai sensor melebihi ambang batas yang telah ditentukan, maka buzzer akan aktif sebagai alarm lokal dan notifikasi akan dikirim ke Telegram. Data sensor juga akan ditampilkan di LCD dan dikirim ke server web untuk monitoring jarak jauh. Proses ini berjalan terus-menerus secara real time dengan interval yang telah diatur. Kemudian ada kode ringkas. Di sini tuh program dimulai dengan inisialisasi seluruh komponen seperti sensor MQ2 untuk gas, valve sensor untuk api, dan DS18B20 untuk suhu, LCD untuk tampilan, dan juga buzzer untuk alarm. ESP32 ini kemudian terhubung ke WiFi untuk komunikasi dengan web server dan Telegram, dan juga mendukung monitoring serta notifikasi jarak jauh. Pada ESP32 akan membaca data sensor secara terus-menerus. Jika gas berlebih atau api terdeteksi, maka buzzer akan aktif dan notifikasi dikirim melalui Telegram. Data sensor juga ditampilkan di LCD untuk monitoring secara lokal dan dikirim ke web server agar dashboard online selalu diperbarui. Proses ini berjalan secara berkala dengan delay tertentu untuk menjaga stabilitas dan juga efisiensi sistem. Kemudian ada penjelasan operasi fungsional sistem. Sistem ini tuh bekerja secara simultan dengan membaca data dari sensor. MQ2 ini mengukur konsentrasi gas berbahaya, flame sensor untuk mendeteksi adanya api, dan DS18B20 ini untuk mengatur suhu ruangan. SP32 ini memproses semua data dan menampilkan hasilnya itu di LCD. Jika ambang batas bahaya terlampaui, maka buzzer akan aktif dan notifikasi dikirim ke web dashboard dan Telegram bot itu secara real time. Dengan kombinasi hardware dan software ini, maka pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara efektif, aman, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa sistem ini itu mampu memantau kondisi gas, api, dan suhu secara real time, kemudian memberikan notifikasi melalui web dan Telegram untuk memonitoring jarak jauh, kemudian memberikan alarm lokal melalui buzzer dan LCD untuk respon yang cepat. Prototipe ini tuh memberikan solusi efektif untuk meningkatkan keselamatan ruangan yang rawan akan kebakaran maupun kebocoran gas, dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi yang lebih lagi seperti rumah pintar maupun industri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.